Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin jemaah subuh rahimakumullah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, untuk tetap beribadah yang berupa salat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan kajian subuh. Hal ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang diberikan nikmat yang seperti ini. Jadi tentunya harus bersyukur terus. Semoga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap kita haturkan ke hari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, kita bisa diakis dari alam yang penuh kebodohan menuju alam yang insyaallah ilmiah, seperti pada saat hari ini. Alhamdulillah. Hadirin jemaah mulia saudara rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan kajian subuh pada pagi hari ini, kita tata dulu hati kita niatkan dulu. Semoga duduknya kita di tempat ini pada pagi hari ini itu dicatat oleh Allah sebagai bentuk dari thalabul ilmi, bentuk dari upaya kita mencari ilmu. Kenapa? Karena thalabul ilmi seperti saat ini itu kalau di luar pesantren itu sudah sangat jarang, ya. Karena disibukkan dengan kesibukan duniawi dan begitu. Jadi monggo sebelum kita lanjutkan kajiannya, kita tata dulu hati kita. Tidak ada yang kita harapkan dari kajian pagi hari ini kecuali mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jemaah kuliah syukur rahimakumullah, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah kitab Bidayah. Apa kitab Bidayah? Kita akan dulu Bidayah dari asalnya saja namanya adalah Bidayah. Jadi permulaan hidayah. Artinya kita mencari ilmu itu kan pastinya ada tujuannya. Apa tujuannya mencari ilmu tersebut kan begitu. Jadi mencari ilmu ini tentunya mengharap hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak bisa lepas. Kalau kata Imam Ghazali yang ngarang Bidayah ini, beliau menyampaikan at-ta'lam qabla kulli syai' anal hidayah allati hiya samaratul ilm laha bidayatun wa nihayatun. Jadi kata Imam Ghazali, jadi harus tahu dulu, kita harus tahu bahwasanya hidayah itu adalah buahnya ilmu. Jadi kalau orang sudah cari ilmu itu nanti pastinya akan mendapat hidayah. Nah hidayah ini
juga ada ujungnya. Kenapa begitu? Karena nanti akan saling berkaitan. Orang sudah mencari ilmu, nanti ibadahnya itu akan terasa beda. Beda. Kenapa ini? Al-ibadah ma'al ilmi karena lakukan ilmu kan dunia ibadah karena ilmu kehabaran mansura. Jadi kalau orang beribadah itu tidak ada ilmunya, maka habaran mansura itu sia-sia, percuma. Ya, seperti disampaikan di Nadam Zubat itu juga ada wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi orang yang bi ghairi ilmin ya'mal, orang yang tidak punya ilmu ya, tapi beribadah itu gimana? A'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi amalnya, ibadahnya itu tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sah begitu. Karena tidak sah. Jadi orang mau sholat contohnya saja yang gampang. Orang mau sholat ini kan harus tahu bagaimana caranya berwudu dan begitu. Kalau tidak tahu caranya berwudu, apakah kira-kira sah sholatnya? Tidak sah. Juga kalau mau sholat pakaiannya juga harus suci, tempatnya juga harus suci. Jadi kalau orang tidak tahu ilmunya taharah bersuci begitu, ini apakah sah ibadahnya? Tidak sah. Jadi saling berkaitan. Kenapa? Fa'inal ilma bimanzilati syajar wal ibadah bimanzilati samarati min samaratiha. Karena ilmu ini itu seperti pohon, gitu. Kata Imam Ghazali, ilmu itu seperti pohon dan ibadah itu adalah buahnya. Jadi ada tanda kira-kira buah yang muncul tanpa pohon? Ada tak? Tidak ada. Gitu. Pasti ada pohonnya dulu. Tidak mungkin ada buahnya. Ada Ustaz di pasar. Itulah pastinya ditanam dulu, kan ya? Pastinya ditanam dulu kan, orang-orang ada di pasar buah. Jadi tidak ada Ustaz yang instan, ada langsung buahnya. Tapi kan itu munculnya dari pohon. Sama seperti ibadah. Ibadah itu adalah buahnya. Ya. Pohonnya apa? Ilmu. Jadi saling berkaitan. Ya. Kalau pohonnya ini dirawat dengan baik, ya. Pohonnya dirawat dengan baik, tentunya nanti buahnya juga akan baik. Ya. Kalau pohonnya nggak dirawat, apakah kira-kira akan berbuah? Kan begitu. Ya, sini kan banyak contohnya padi, kan begitu. Ya, padi itu kan kalau nggak dirawat itu apakah bisa panen? Kan tidak. Ya, kalau nggak disiram, ya kalau tidak hujan sama sekali, apakah bisa panen? Kan tidak. Kan begitu. Jadi tidak bisa dilepaskan. Jadi ini saling berkaitan ibadah dengan ilmu. Kenapa? Karena orang itu kebanyakan menyepelekan. Pokok yang penting ibadah, pokok yang penting sholat. Tapi tidak tahu ilmunya, kan begitu. Jadi sia-sia. Kalau kata Imam Ghazali itu habaran mansura. Jadi percuma kita sholat, tapi kita tidak tahu ilmunya bersuci. Tidak tahu iris najis apa tidak, itu tidak tahu. Nah ini kan repot. Jadi kita harus tahu bagaimana cara tahunya itu. Ya caranya adalah dengan belajar seperti ini. Belajar dengan seperti ini. Jadi tadi disampaikan laha hidayatun wa nihayatun. Jadi yang dimaksud dengan hidayah tadi itu ada permulaan, juga ada ujungnya. Kan begitu. Nah, permulaannya itu apa? Permulaannya itu adalah wahia al-musamma bisyari'ah wa tariqah. Wa nihayah ya al-musamma bil haqiqah. Jadi kan kita sering dengar ada syariat, ada tariqah, ada haqiqah. Kira-kira kita paham nggak apa yang tiga bedanya? Jadi orang ada yang
Kita ada orang tidak usah sholat, yang penting kita itu ingat kepada Allah. Ada juga aliran, satu aliran kan. Jadi sholatnya cukup ingat kepada Allah. Nah, itu ini katanya aliran hakikat. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena hakikat itu adalah nanti di ujung. Jadi semuanya kita itu harus lewat dari awal, dari bidayahnya dulu. Bidayahnya permulaannya yaitu syariat. Syariat itu bagaimana? Syariat itu ya tadi seperti belajar ilmunya wudu, belajar ilmunya bersesuci, belajar ilmunya sholat, gitu. Jadi tidak bisa kita langsung roh mengatakan tidak usah sholat, yang penting ingat kepada Allah, karena tujuannya sholat itu adalah ingat kepada Allah. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena ya tadi semuanya itu ada permulaan, ada ujungnya. Kalau kata Sayyidina Thaillah As-Sakandari itu, man asyraqat bidayatuhu asyraqat biha yatuhu. Jadi orang yang bagus awalnya, pastinya nanti ujungnya dia akan juga bagus. Orang yang baik awalnya, itu nanti akhirnya juga akan baik. Nah ini konsep yang antitesis dari Husnul Khotimah dan Su'ul Khotimah. Saya jelaskan dulu takut salah paham. Kemarin kan dijelaskan sama Ustaz Saiful Haq, kalau masih ingat ya, itu ada ceritanya Kiai Baseso. Kiai Baseso itu kan luar biasa, karomahnya luar biasa kan begitu. Ya, jadi ibadahnya luar biasa, santrinya 60.000, tapi di akhir dia Su'ul Khotimah kan begitu. Su'ul Khotimah. Kenapa? Karena melakukan ya tadi zina, membunuh orang, ya, itu ada 3 hal. Yang akhirnya beliau dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena akhirnya musyrik. Ya, akhirnya musyrik menyembah kepada iblis. Nah, ini adalah perlawanan dari cerita tadi. Kenapa? Karena man asyraqat bidayatuhu asyraqat bihayatuhu. Jadi orang yang awalnya hidupnya baik, tentunya nanti di akhir juga akhirnya ketika meninggal juga akan baik. Jadi kita memang betul kita dianjurkan untuk terus berdoa. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ya, di kehidupan nyata kita, di luar ibadah kita, itu kita malah selalu bermaksiat kepada Allah. Kira-kira apakah logis, apakah masuk akal kita minta husnul khotimah, tetapi di setiap waktu kita, ya, ketika kita di luar ibadah kita bermaksiat kepada Allah. Kita ada sholat, kita kalau di Bali kan terpaksa untuk mabuk-mabukan semuanya. Intinya bermaksiat kepada Allah. Tapi kita ketika sholat minta husnul khotimah. Kira-kira apakah masuk akal? Kan begitu. Jadi kalau kata Sayyidina Thaillah, jadi orang yang hidupnya baik, awal hidupnya baik, jadi dia hidupnya itu beribadah, ya, sebisa mungkin menjaga dari bentuk maksiat. Pastinya nanti asyraqat bihayatuhu. Kan begitu. Jadi matinya nanti juga akan husnul khotimah. Begitu. Jadi memang betul ada sebagian beberapa kasus terjadi seperti itu. Ada orang yang su'ul khotimah seperti Kiai Baseso itu. Ada yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu ceritanya perempuan pelacur. Ada cerita perempuan pelacur, setiap hari yang dia melakukan perbuatan maksiat, gitu. Karena pelacur ya kegiatannya seperti itu, dia jual diri, gitu. Tapi suatu saat, suatu ketika dia melihat anjing, ada anjing kehausan. Dan begitu. Jadi melihat anjing kehausan, dia nyarikan air, ngasih minum anjingnya tadi. Setelah itu dia meninggal. Nah ini sama seperti dia tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya. Kenapa? Karena dia dicatat kebaikannya, ngasih minum anjing yang kehausan itu menghapus semua dosanya yang selama dia hidup tadi.
Ini contoh yang husnul khotimah. Nah kita kan masalahnya tidak tahu kita masuk yang mana kan begitu. Apakah nanti kisah kita ini masuk ke yang husnul khotimah atau ke yang su'ul khotimah? Kita sama-sama dalam. Jadi kalau Ibnu Athaillah orang mati itu ya ala hasabi hayati. Jadi orang yang meninggal itu tergantung nanti hidupnya dia bagaimana. Kalau hidupnya dia ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah nanti dia akhirnya asyrafat nihayatu. Dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kebalikannya, kalau hayatuhu bimanzilatil min maksiyah kulla yaumin. Jadi maksiatnya setiap hari tentunya tidak akan jauh seperti itu dia meninggal. Gitu ya. Jadi di dalam Islam itu lengkap sekali. Ada contoh yang husnul khotimah, ada contoh yang su'ul khotimah. Tapi bagaimana kita sebijak mungkin kan begitu. Ya, ini menurut saya, karena kita tidak tahu bagaimana nanti akhir hayat kita itu. Contoh yang diberikan oleh Syekh Athaillah, jadi maksyabat bidayah itu, maksyabat niat itu ini yang harusnya kita usahakan, ya, begitu. Jadi sebisa mungkin kita kehidupan kita itu tidak bergaul dengan yang namanya bentuk maksiat, dan begitu. Kita hidup dengan ibadah majelis ilmu seperti sekarang ini. Karena semisal, mohon maaf nanti kita keluar ini tidak ada yang tahu kita selamat sampai rumah warga. Kita pulang nanti itu tetap dicatat sebagai fisabilillah. Kemarin kan sudah saya sampaikan, orang yang mencari ilmu dia itu dalam keadaan fisabilillah. Dan juga ada lagi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi orang yang menempuh jalan yang mencari ilmu seperti kita ini. Jadi sampai kan usaha ya Pak ya. Jauh, bersedih ke sepeda gitu kayak gitu. Jauh. Itu dari rumah berangkat ke sini nyari ilmu seperti ini. Itu sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini sebetulnya kita menuju ke jalannya surga. Artinya apa? Orang yang dijauhkan dari majelis-majelis seperti ini, orang yang dijauhkan dari bentuk ibadah, ya sholat lima waktu, ini khawatir nanti tidak bisa menemukan pintu husnul khotimah, kan begitu? Karena jarang sekali orang yang seperti kasusnya pelacur tadi itu, kan begitu? Atau juga jarang sekali orang yang seperti kayak ini bahasa kita tidak ketemu. Nah, jadi semuanya ada takaran, tapi kita harus memilih yang paling bijak, mana yang kita harus pilih sebetulnya kan begitu. Nah, sama seperti ini. Jadi ini ada lagi. Kenapa kita harus beribadah dengan ilmu kan begitu? Disampaikan Rasulullah SAW, innal amal al-qalil ma'al ilmi yanfa'. Jadi perbuatan ibadah, ya, perbuatan yang sedikit, tapi dengan ilmu itu lebih bermanfaat. Ya, wa innal amal al-katsir ma'al jahli la yanfa'. Jadi ibadah, perbuatan amal baik yang banyak sekali, tapi dia itu ma'al jahli, dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya, bodoh istilahnya. Maka la yanfa', maka tidak bermanfaat, dan begitu. Tidak bermanfaat. Jadi kita misal amal kasih, contoh apa? Kita ini sholat tadi, atau kita sering baca Quran, kita suka baca Quran, tapi kita tidak tahu ilmunya tajwid. Telepon Quran, apakah nanti bermanfaat? Layak pak, bahkan nanti diadab, disiksa. Kenapa? Karena berubah tajwid, berubah kalamullah, kan begitu. Makanya kenapa? Itu digajikan seperti itu, dia tahu ilmunya tajwid, ilmunya bakal itu huruf gitu. Ya, artinya kalau kita beramal walaupun itu sedikit, tapi ada ilmu di sana, makanya lebih bermanfaat. Tidak usah ibadah. Contoh kita tidur, kita tidur itu apa ibadah? Beda dengan puasa ya, dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu tidurnya orang yang puasa katanya ibadah. Ini di luar puasa, di luar Ramadan. Kita kan di luar Ramadan. Kita tidur itu. Tadi malam kita tidur saja.
Kita akan contoh. Kita tadi malam tidur. Tidur itu kan bukan ibadah. Tapi kalau kita niatin tidur kita, oh saya tidur dulu, istirahat dulu. Biar besok ketika kajian subuh saya fresh. Saya tidak tidur pas kajian kan gitu ya kawan ya. Sih ada kok ada itu. Itulah gambar yang itu. Ya, jadi kita tidur nanti malam itu. Tapi kita niati lekuk oleh fresh kajian subuh, oleh ini nanti berang gitu. Itu sudah tidak ibadah. Padahal tidur. Gitu. Apalagi bangun, wudhu sampai ke sini, sholat sampai itu ibadah semua Pak. Nah, jadi tidur sampai berapa jam itu dinilai ibadah. Kenapa? Karena ada itu dari situ. Kok tidur mulai untuk sehat, ini pengajian begitu. Itu ibadah. Ketika siang hari sampai kerja capek ya, itu istirahat tidur setengah jam, itu istirahat dulu setengah jam. Ini biar nanti fresh lagi kerjanya, dan nanti saya kerja lebih semangat. Nafkahnya lebih mencari nafkahnya lebih semangat lagi buat anak istri itu sudah lama padahal tidur ya. Apalagi bekerjanya diniati ibadah semuanya pekerjaan kita itu diniati ibadah bagaimanapun itu bentuknya kalau kita ada ilmunya di sana pasti lebih bermanfaat ya Pak ini hadisnya gitu ya. Jadi cuma saya menjelaskan di sini kalau semuanya apa yang kita kerjakan itu diniati semuanya kita tidur, kita makan loh, makan ini kan bukan ibadah. Kita makan, di sini kan kita makan ya. Makan, jadi kita makan ya, ada sarapan. Kita sarapan itu, ini saya sarapan biar nanti saya kerja lebih semangat, ya, tidak capek, tidak loyo. Itu sudah makannya dong, itu sudah ibadah. Makanya itu sudah ibadah. Kita duduk di sini ya, duduk di sini diniati kalau belum ini. Ya, mencari ilmu, ya menjauhi maksiat yang berupa meninggalkan sholat subuh itu sudah nilai ibadah. Jadi semuanya kalau ada ilmunya itu akan bernilai ibadah, dia fah. Kebalikannya kalau kita cakap beribadah, sholat, ya, sholat tahajud, sholat duha semuanya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu ini nanti sholat calon saya, kan ya begitu. Betul ibadahnya semangat, tapi dia tidak tahu ini tempatnya suci apa enggak, tidak tahu. Ya, tidak tahu dia adalah istinja, jadi sarungnya najis, tidak tahu dia batal. Tapi dia ibadah terus. Ya, apakah itu kira-kira sholat? Tidak. Beda dengan ibadah yang paling gampang. Ini apa ibadah yang paling gampang? Baca sholawat. Baca sholawat. Sholawat itu sekalipun tidak tahu artinya. Ya, tidak tahu maksudnya, riak pun itu kita sombong, sholawat kita sombong. Misal ikut nanti ke sholawat harian dia jam, kalian belum boleh sholawat boleh gawat begitu. Padahal dia sombong, tapi tetap bisa catat pahala. Nah, ini ibadah yang paling gampang baca sholawat. Ya beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang harus tahu ilmunya, kan begitu. Jadi kalau sholawat beda, ya, kalau sholawat beda. Jadi sekalipun dia tidak tahu ilmunya, ma'al jahli pun dia tidak tahu artinya sholawatnya apa. Kayak sholawat hari saya baca itu ya. Tidak tahu. Sholatan kami atau salim salam taman ala sayyidina itu tidak tahu kan itu artinya apa ya. Beda dengan orang yang tahu artinya kan beda. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Itu kalau orang yang paham artinya ini akan beda, rasanya itu akan beda, nikmatnya ibadah itu beda. Tapi apakah tetap sama-sama dapat pahala? Sama. Jadi orang yang tidak tahu baca sholawat, tidak ngerti dia artinya apa, tetap dapat pahala. Sombong itu dapat pahala. Gak niat ibadah, kayak sholawat, tetap dapat pahala. Tapi apakah sama dengan orang yang baca sholawat, dia tahu artinya ini juga bagaimana? Dia hatinya khusyuk, dia hatinya hadir. Apakah sama? Tidak sama dengan orang yang cuma baca. Makanya sholawat ini ibadah paling gampang. Beda dengan ibadah yang lain. Contoh, kalau baca Quran apakah gampang? Sebetulnya kalau baca Quran itu tertibur kita sudah dicatat kebaikan. Satu hurufnya 10. Cuma masalahnya kalau Quran kita tidak tahu tajwidnya malah merusak nanti
artinya. Nah, merusak ke artinya Quran tadi. Ya. Jadi makanya kenapa kalau orang misal tidak bisa baca Quran, tidak laga baca Quran, pokoknya pada selalu pribadi, mungkin selalu. Nanti pada salah, maka begitu. Jadi tidak melarang. Tapi kalau seandainya bisa baca Quran, ya lebih baik, lebih bagus kan begitu. Artinya ibadah apapun itu kalau disertai dengan ilmu, maka pastinya nanti akan lebih terasa. Pahalanya itu akan lebih banyak, nikmatnya itu akan beda. Contoh lagi sholat, apakah sama orang yang mengerti bacaan artinya sholat dengan orang yang tidak mengerti? Apakah sama? Tidak sama. Makanya kenapa orang yang cuma sholat ya berdiri, duduk, sujud, rukuk setiap harinya tidak ngerti dia sama orang yang ngerti. Jadi betul-betul dinikmati sholat. Rasulullah Muhammad itu kan satu kali sholat bisa hafal, bayangkan bagaimana nikmatnya itu. Ya, satu kali sholat bisa hafal Quran. Sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat bisa hafal. Kira-kira berapa jam itu kira-kira satu rakaat baca Quran? Tapi kan tidak terasa, kenapa? Karena dia menikmati. Beda dengan kita yang tidak paham artinya. Nah makanya kita bisa mungkin untuk mengerti nilai ibadah kita itu apa gitu. Caranya dengan bagaimana? Seperti ini, mengaji seperti ini. Beliau disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, wa'lam anna an-nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Jadi orang yang mencari ilmu, kata Imam Al-Ghazali itu ada 3 bentuk, ada 3 keadaan. Yang pertama adalah rajulun talabal ilma liyantasilahu zadahu ila ma'ad wa lam yaksib bihi illa wajh Allah wa darul akhirah fa hadza min al-faizin. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang pertama kita mencari ilmu di sini, orang yang pertama adalah orang yang niat mencari ilmunya itu untuk dijadikan berkah untuk akhirat. Nah, dan juga dia itu tidak ada maksud apapun ya, mencari ilmu seperti ini, itu tidak ada maksud apapun kecuali untuk mendapat ridhonya Allah dan juga darul akhirah, yaitu apa? Surga. Maka golongan ini, orang-orang ini adalah termasuk dengan izin orang-orang yang beruntung. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan yang pertama ini. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia. Ya. Semoga sebelum kita tutup yang ingin kita bahas ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. Dan ada gitu. Kalau ada kita lanjut depan. Semoga apa yang kita kaji barusan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan pembacaan doa ba'da ta'alum bersama-sama sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.